Pela dan cur. Ada katanya satu perempuan melayani 35 lelaki satu hari. Bayangkan. Ada di sana, kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Keputusannya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyaknya pengangguran di Indonesia, dan sampai saat ini itu masih banyak Malaysia, luar negara lain itu menjadi salah satunya kita untuk bekerja. Dan apa salahnya kalau kita ini bekerja mencari nafkah ke luar negara, menjadi TKI ataupun TKW, itu tak ada salahnya, tapi harus mengikuti prosedur yang ada, harus memakai visa, harus memakai paspor. Dan visa itu ada yang bermacam-macam, ada visa kerja, ada juga visa kunjung atau pelancong, ataupun juga turis dan lain-lainnya. Karena saking teringinnya kerja di luar negara, banyak sekali seorang, khususnya nih TKW yang ya, ada juga TKI yang terkena iming-iming oleh agen abal-abal dan akhirnya dijual di luar negara. Dan ini yang membuat saya pelik, geng. Saya mendapatkan video ataupun artikel seorang wanita Indonesia itu dijual di Malaysia. Nah, macam mana ceritanya? Cuma langsung kita simak saja videonya. Hati-hati kalian kalau mau ke Malaysia. Kenapa? Ini saya bagi tahu sama kalian ya. Saya baru baca berita 2 hari lalu itu ya. Jadi ada salah satu artikel yang menuliskan tentang betapa bahayanya kalian kalau ke Malaysia. Kenapa bahaya sih? Sebenarnya ini sudah saya bilang jauh-jauh hari. Kalau kalian mau ke Malaysia itu, kalian harus melalui agen. Jadi kita itu melalui agen, ada PT yang menyalurkan kita ke Malaysia. Nah, baru-baru ini saya baca ada yang mengambil perempuan dari Indonesia ini, di mana mereka ini tuh dibiayai untuk dibuatkan pasportnya untuk diterbangkan ke Malaysia. Jadi mereka ini nanti terbangnya menggunakan paspor pelancong. Jadi paspor pelancong itu ya, biar kalian tahu, paspor pelancong itu kalau katanya pergi ke sana, paspor pelancong itu adalah paspor jalan-jalan. Jadi kamu nggak bisa bekerja. Visanya cuma dibagi 30 hari gitu. Jadi jalan-jalan saja kamu 30 hari pun jangan salah menghitungnya. Misalnya kamu datangnya tanggal 25 udah sampai di Malaysia. 25-nya itu akan dikira 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi biasanya itu dalam, kalau dia pakai 31, mungkin 24 atau 23 hari bulan kamu tuh sudah harus keluar dari Malaysia gitu. Jadi mereka itu dibuat paspor pelancong, dibawa ke Malaysia. Paspor pelancong, tiketnya semua itu disediakan ya. Paspornya dibuat, tiketnya disediakan. Terus sampai di sana, katanya nanti kalau di sana dibuatkan nanti permitnya, rupanya nggak dibuatkan. Terus mereka ini itu dijual lagi. Jadi mereka ini dibuat jadi seorang pela dan cur. Ada katanya satu perempuan melayani 35 lelaki satu hari. Bayangkan, satu hari 24 jam dia harus melayani 35 lelaki. Macam mana rasanya itu ya? Nah, jadi satu pelanggan itu tarifnya cuma 100 ringgit. Kalau satu malaman 24 hour. Kalau 24 jam kamu mau bawa perempuan itu, bayar 300 ringgit atau sekitar 1 juta rupiah. Kalau sekedar begitu saja, geblak siap, 100 ringgit, sekitar 300.000 rupiah. Berapa murahnya harganya. Makanya terus yang udah katanya dijual itu, kalau kamu nggak mau disuruh jadi pelacur, nggak mau kamu melayani siapa-siapa, kamu mau balik, kamu harus bayar denda 11.000 ringgit. 11.000 itu tuh kalau dikalikan tuh lebih kurang 33 juta. Ya, jadi kamu harus bayar baru kamu boleh keluar. Makanya kalian kalau ada orang
ya kan, datang, ayo kerja kalian, nggak usah ke Malaysia, ke luar negeri manapun. Kalau katanya ayo kerja, nanti saya buatkan pasportnya, tiket saya sediakan, nanti di sana kita buat permitnya, pikirlah 1000 kali. Ya, lebih baik kalian di sini melalui PT, melalui agen, nggak apa-apa, 6 bulan 7 bulan nunggu calling visa terus baru berangkat, nggak apa-apa, yang penting resmi. Makanya hati-hati kalian. Wah, begitu murahnya ya harga diri seorang wanita di Malaysia. Tapi ini karena keterpaksaan. Oke, geng. Saya juga akan menambahkan sedikit ya tentang hal tersebut karena saya seorang Indonesia, pribumi Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia ya. Asal kalian tahu, paspor pelancong atau visa kunjung itu tak boleh untuk bekerja di Malaysia. Jadi apabila kalian itu dapat iming-imingan ataupun tawaran, nanti saya buatkan paspor, yang penting masuk saja ke Malaysia, biaya sekian. Jangan mau, geng. Kalau mau masuk ke sana itu harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, tidak asal-asalan. Ingat, Malaysia meskipun dekat itu tetap di negara orang, jadi sana juga pasti mempunyai undang-undang tertentu. Kalau masalah permit, nah itu jangan percaya, geng. Banyak sekali ya orang yang DM saya itu, banyak sekali, geng, lewat akun TikTok saya. Bang, saya dapat tawaran dari Indonesia masuk ke Malaysia, nanti sesampai di Malaysia lalu dibuatkan permit. Jangan percaya, itu 100% bohong, 100% tipu itu, geng. Tak ada proses yang macam itu, geng, di sana itu. Misal pun ada, itu pengampunan, itu pun kita tak tahu bila ada, geng. Macam RTK poin 20 itu, 2.0 itu, nah itu pun tak tahu, geng. Berapa tahun ada, itu pun orang-orang ataupun TKI ilegal tertentu yang boleh daftar ataupun ikut program itu. Kalau yang baru-baru memang tak boleh. Itu pun untuk meringankan beban Malaysia, sebab saking banyaknya orang yang pekerja ilegal dari Indonesia di sana itu, geng. Itu banyak sekali di sana. Jadi saran saya, ikutilah prosedur yang ada. Seperti contoh ya, saya kasih gambaran ya. Yang pertama itu kalian harus membuat paspor dulu. Lepas itu kalian ada medikalnya, itu untuk mengurus visa kerja. Nah, lepas itu nanti ada, kalian sudah tahu kerja itu di mana, gajinya berapa, lepas itu kontraknya, itu semua ada. Kalau semua ada, insya Allah kalian aman gitu. Dan yang paling penting, kalian pasti naik pesawat ataupun kapal yang resmi, bukan naik tongkang gitu, geng ya. Oke, nah di video selanjutnya ini saya mendapatkan kiriman dari orang Malaysia, geng. Yang pada intinya orang Malaysia itu sebetulnya teringin atau penasaran apakah betul orang Indonesia itu segitu banyaknya pengangguran dan segitu susahnya kehidupan di sana. Yang judulnya itu cukup ngeri, geng, menurut saya. Yang judulnya ini, orang Indonesia sampai bertaruh nyawa untuk bekerja di Malaysia. Nah, isi videonya itu macam mana? Cuma langsung kita simak saja bersama-sama. Yang ada di sana, kita sangat sulit untuk mengurusnya. Kalau kita mengurus ini, pasti minta persyaratan yang lain. Sementara di sana, kalau kita ada permintaan ini, mereka memberi pertimbangan ataupun memberi surat keterangan apa yang surat persyaratan itu yang tidak ada. Keputusannya untuk memiliki identitas negeri jiran dilakukan demi mendapatkan pekerjaan. Kami mempunyai IC, memang betul. Kami ada semua di sini, tapi untuk hidup kami. Nah, sebenarnya begini, bukan kami buat IC juga di Malaysia untuk apa. Tapi masalahnya begini, pekerjaan di sini tidak ada. Selama memiliki IC ini, apa saja fasilitas yang didapat dari Malaysia, Mas? Yang pertama itu bantuan dari lansia. Kedua, bantuan dari orang yang tidak mampu. Yang ketiga itu bantuan dari orang yang cacat. Dan juga bantuan beasiswa dari anak sekolah. Kedatangan rakyat Indonesia secara tidak sah ke Malaysia dengan mempertaruhkan nyawa mereka adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini akan membahas alasan utama di balik fenomena ini dengan penekanan pada kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Indonesia, disertai dengan data statistik yang relevan. 1. Kemiskinan yang merajalela.
Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu pendorong utama bagi banyak warga negara tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, termasuk Malaysia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021, sekitar 10% dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini setara dengan lebih dari 27 juta orang. Wow. Kemiskinan yang meluas ini memaksa banyak orang untuk mencari alternatif di negara tetangga. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan memperparah masalah kemiskinan. Di banyak daerah pedesaan, infrastruktur yang kurang memadai, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang pekerjaan yang sangat minim mendorong penduduk untuk mencari nafkah di luar negeri. Malaysia menjadi salah satu destinasi utama karena peluang ekonomi yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Kedua, tingginya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia juga menjadi faktor signifikan yang mendorong migrasi tidak sah. Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 7%. Hal ini berarti lebih dari 9 juta orang di Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup cepat untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, serta kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Sektor-sektor tertentu di Indonesia, seperti pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi banyak penduduk pedesaan, mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan. Kondisi ini membuat banyak orang, terutama dari daerah pedesaan, merasa terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri untuk mendukung keluarga mereka. Benar sih. 3. Malaysia sebagai pilihan destinasi. Malaysia menjadi pilihan utama bagi banyak rakyat Indonesia yang ingin mencari nafkah di luar negeri. Beberapa faktor yang membuat Malaysia menarik antara lain: geografis dan biaya perjalanan. Malaysia memiliki lokasi geografis yang dekat dengan Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Perjalanan ke Malaysia bisa dilakukan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Peluang pekerjaan. Malaysia memiliki banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja asing, seperti perkebunan, konstruksi, dan jasa. Upah yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia membuat banyak orang tertarik untuk bekerja di Malaysia, meskipun harus melalui jalur tidak sah. Kesamaan bahasa dan budaya antara Indonesia dan Malaysia memudahkan para pekerja untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini juga meminimalisir kendala komunikasi yang biasanya dihadapi pekerja migran di negara-negara lain. 4. Risiko dan pengorbanan. Meskipun perjalanan secara tidak sah ke Malaysia penuh dengan risiko, termasuk penangkapan oleh pihak berwenang, eksploitasi oleh agen tenaga kerja ilegal, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, banyak rakyat Indonesia merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Mereka bersedia mempertaruhkan nyawa demi peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, pada tahun 2020, terdapat lebih dari 1 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat resmi bekerja di luar negeri. Namun, angka ini hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya, karena banyak yang bekerja secara tidak sah. Data dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat sekitar 500.000 pekerja asing tidak berdokumen di Malaysia, sebagian besar berasal dari Indonesia. Kesimpulan, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi di Indonesia menjadi pendorong utama bagi jutaan rakyat Indonesia untuk datang secara tidak sah ke Malaysia, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Malaysia menjadi destinasi pilihan karena faktor geografis, peluang pekerjaan yang lebih baik, dan kesamaan budaya. Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi masalah ini, termasuk perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia dan pengelolaan tenaga kerja migran yang lebih manusiawi. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia. Ini kalau saya cakap memang betul di Indonesia itu banyak sekali pengangguran. Pasti banyak orang juga yang menghujat saya sebab tak terima. Gini ya, saya jawab sesuai dengan
pengetahuan saya dan yang saya alami di kampung saya tentang video tersebut itu ya, yang tentang pembangunan di Indonesia ini tidak merata, geng. Di Indonesia ini sangatlah luas, geng, dan Indonesia ini masih negara pembangunan. Jadi ya slow-slow lah, pembangunan itu slow-slow, mana boleh langsung rata, itu mana boleh, slow-slow, sikit-sikit. Semoga aja tahun depan, tahun-tahunnya depan lagi pembangunan boleh meluas. Dan kalau masalah ekonomi, nah kalau ekonomi ini mungkin juga masih pembangunan di Indonesia. Saya itu iri dengan Malaysia, geng. Di Malaysia, kemasukan pekerja dan pengeluaran yang kita makan, uang yang kita keluarkan itu sangatlah sesuai. Seperti contoh, kerja di Malaysia, kerja 1 hari, kalau betul-betul ya di sana itu yang pernah saya alami boleh mendapatkan 200, kadang-kadang boleh mendapatkan 250 ringgit Malaysia. Itu sekitaran 800-900 ribu rupiah. Di sana itu kalau setakat untuk makan kita masak sendiri gitu ya, itu geng boleh 2 minggu sampai 3 minggu, bahkan kalau kita jimat boleh sampai 1 bulan yang pernah saya alami. Kalau di Indonesia geng, kita kerja 1 hari boleh juga mendapatkan 200, tapi jarang sih ya. Kalau di tempat saya ini rata-rata kita boleh 1 hari boleh mendapatkan 100 ribu rupiah, itu pun sudah bagus. Itu sekitaran 30 ringgit Malaysia saja. 100 ribu rupiah itu pun macam tak cukup, geng. Cuman kalau untuk makan sekeluarga ya, sekeluarga macam saya inilah ada 4 orang macam itu. Kalau untuk makan sekeluarga itu hanya ngam-ngam. Belum lagi nanti kalau ada kalau ada kondangan itu tak cukup, geng. Untuk biaya sekolah lagi tak cukup. Itu yang membuat saya itu iri. Dan kenapa orang Indonesia itu bekerja ke luar negara di Malaysia, ya salah satunya itu. Atau mungkin mata uang kita ini lebih rendah daripada di Malaysia, mungkin boleh jadi juga macam itu. Tapi saya dengar-dengar pemerintahan kita ini masih membangun, masih dalam pembangunan. Jadi ada targetnya yang konon katanya itu di tahun 2030 itu Indonesia sudah akan lebih membaik, akan lebih bagus, geng, dan ekonominya akan lebih baik. Tapi geng, hanya satu syarat saja lah menurut saya ini ya. Mau negara gimana pun, kalau orangnya ini nggak mau membangun, macam mana kita mau maju? Kalau negaranya macam ini aja ya, macam ini biasa, yang namanya negara itu sebagai presiden itu adalah sebagai bapak negara. Tak mungkin seorang bapak itu memberikan contoh yang jelek kepada anaknya. Begitupun kita. Tapi semuanya tergantung kepada kita, tergantung kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya ini berpikiran tuh lebih jauh, lebih positif, yang mindsetnya itu bukan hanya meminta, dan insya Allah Indonesia ini akan cepat berjaya, geng. Kalau macam itu. Makanya tapi kalau kita ini masih hidup mengandalkan orang lain, lebih suka meminta, pengetahuan kita rendah, tak mau sekolah, tak mau belajar, sampai bila kita maju, geng? Susah ya kan? Kita berdoa saja semoga Indonesia dan Malaysia ini sama-sama berjaya, dan kita sudah tak ada lagi kegaduhan. Kita ini macam serumpun, geng, adik beradik macam itu. Jadi tak payahlah membuat sakit hati satu sama lain. Dan semoga dengan video ini bukan berarti saya ini memprovokatori, saya ini hanya memberi informasi atau pencerahan. Ini loh, di negara saya ada yang kurang, ini loh, macam ini realitanya. Dan tak semua yang macam inilah, seperti itulah, geng. Hanya sekedar informasi saja. Semoga semua yang video ini yang saya tayangkan ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Astori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.